Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan duduk Mas. Iya, bagaimana Mas kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Fitri Kusno yang akan mendengarkan cerita Mas. Kalau boleh saya tahu, nama Mas siapa ya? Nama saya Rahman Nabawi. Umur saya 21. Alamat rumah saya di Jalan Muhammad Kabir 1. Oke. Gini Mas, Mas di sini relax aja, Mas. Anggap aja tempat ini tempat yang aman untuk Mas berbagi cerita, berbagi keluh kesah, seperti itu. Sebelumnya, Mas ada yang mau diceritakan atau ada yang mau Mas bagi kepada saya? Ada sih beberapa sedikit pengalaman saya Oh. yang dimana itu menjadi trauma buat saya. Itu berarti hal yang membuat Mas terus kepikiran dan ketakutan ya? Iya, jadi tiap ada kejadian yang walaupun bukan saya, tapi saya ngeliat, saya jadi keinget gitu. Jadi muncullah trauma itu. Iya. Kalau boleh saya tahu Mas, memangnya trauma apa yang Mas alami? Trauma kecelakaan motor. Jadi waktu itu saya kan pulang UTS waktu itu siang jam sebelum zuhur. Saya posisinya bawa motor, nggak buru-buru, tapi mengikuti arus aja. Yang lain pada kecepatan segini ya saya segini, karena kalau lambat sendiri kan kayak aneh gitu kalau di jalan raya. Nah, di jalan raya itu kanan kirinya itu ada putaran. Oh iya. Nah, putaran itu tempat buat orang situ kayak orang mau kemana tuh nyebrang lewat jalan raya itu. Kalau iya. buat ke putaran itu. Nah, saya kan yang namanya naik motor kan kayak agak ini malas ngerem gitu kan kalau lagi kecepatan ini. Nah, posisinya ada bapak-bapak ojek online, dia kayak mau nyebrang gitu tapi ragu. Oh iya. Saya kan yang namanya dia mau nyebrang, otomatis saya mau duluan kan. Iya. Jadi dia nanti dulu gitu. Ternyata dia ngegas juga. Akhirnya sama-sama menabrak tuh bagian depan dan posisinya saya langsung kebental ke masuk trotoar ke arah kiri langsung. Jadi saya ketiban motor. Nah, bapak-bapak itu juga langsung jatuh. Kalau boleh saya tahu Mas, bagian mana yang paling teringat buat Mas saat momen itu? Bagiannya sih waktu setelah jatuhnya. Jadi pas lihat kondisi kaki sama tangan tuh kan luka. Jadi di kaki itu lukanya sampai bolong gitu. Nah, sepatu sama kaos kaki itu bolong. Nggak tahu kenapa, mungkin benturannya kuat banget, kena standar samping. Jadi pas saya lihat kakinya berdarah, terus tangan juga berdarah, dengkul. Nah, yang paling saya ingat nih momennya tuh pas saya jatuh di pinggir jalan, saya tuh jadi pusat perhatian. Nah, dari situ saya merasa kayaknya saya merasa takut deh kalau emang diliatin banget gitu. Saya jadi trauma, kayak jadi pusat perhatian yang kecelakaan gitu. Jadi diliatin banget tapi orang tuh jarang ada yang mau berhenti, ada yang mau nolongin gitu. Iya. Setelah Mas cerita terkait ini, bagaimana perasaan Mas setelah mengingat kembali kejadian tersebut saat ini? Kalau saya mengingat lagi sih, saya agak sedikit ngeri, terutama keinget kejadiannya kan yang begitu lumayan kenceng ya, terus sama itu di siang hari, posisinya panas, emosi juga. Nah di situ saya juga bingung, pas habis kecelakaan tuh mau nyalain siapa? Soalnya kan sama-sama egois nih jatuhnya. Terus pas dilihat juga
yang saya tabrak tuh bapak-bapak kayak udah tua gitu, jadi saya nggak tega buat ngomelinnya. Mas sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin mimpi buruk atau mimpi terkait flashback tentang kecelakaan tersebut? Pernah, tapi dengan tempatnya beda, nggak di situ, cuma kejadiannya tuh hampir sama kayak gitu. Terus saya langsung bangun, kayak langsung keinget, emang pernah ya kejadian seperti ini? Kayaknya pernah deh. Itu saya ngomong di diri saya sendiri tentang mimpi itu. Pas setelah saya nggak lama dari bangun tidur, saya beraktivitas, ternyata baru ingat kalau saya pernah jatuh, pernah kecelakaan pas ini gitu. Jadi aduh, kalau diingat-ingat saya jadi ngeri lagi. Terus kayak sekarang tuh jadi agak takut kalau bawa motor kencang-kencang gitu. Berarti kan dari setelah kejadian itu Mas memiliki rasa takut kan akan misalnya ngebut atau ketika melihat kejadian yang sama. Nah, apa sih yang Mas lakuin nih ketika rasa takut itu muncul? Saya sih pas misalnya keinget kejadian itu atau saya ngeliat bener-bener di depan muka gitu, kadang saya tuh langsung berhenti. Misalnya kayak juga saya lagi jalan nih bawa motor, terus saya keinget, saya langsung berhenti. Kayak aduh, keinget nih, istighfar. Terus kayak langsung pelanin kecepatan motor gitu. Terus pas kalau misalnya lagi di rumah, saya tuh langsung kayak ngobrol sama ibu, kayak misalnya lagi main HP, saya ngeliat kayak oh saya pernah nih kecelakaan kayak gini. Saya langsung kayak ngobrol sama ibu, kayak buat ngilangin pikiran yang keinget-inget itu. Oh iya. Jadi dengan cara mengobrol gitu ya untuk menghalau rasa takut yang ada dan muncul itu. Ya, jadi biar tak pikiran, saya sebisanya lah nyari teman atau orang tua atau abang buat ngobrol gitu. Nah, setelah kejadian itu Mas, ada nggak sih perubahan perilaku atau sikap Mas setelah kejadian itu, kayak misalnya pola tidurnya yang berantakan atau pola makan? Ada, pas setelah kejadian itu saya kan sempat diobatin ke klinik gitu kan. Iya. Terus minum obat juga. Ada sih, jadi jam tidur saya berantakan, kayak ada kepikiran sama motor, kayak motor jadi rusak begini, ngebenerinnya gimana, terus biayanya kira-kira berapa, yang ngeberatin orang tua nggak gitu. Nah, kalau dari diri saya sendiri tuh ini kira-kira sembuhnya lama nggak ya, lukanya nih yang bolong terus yang besut gini, kira-kira berapa lama gitu sembuhnya. Terus kalau dari perilaku saya yang berubah sih itu saya jadi lebih hati-hati aja, kayak lebih takut, langsung keinget kayak oh jangan gitu, jangan ngebut lagi. Terus kayak saya lebih kalem lagi, lebih nggak emosian lagi kalau misalnya bawa motor gitu. Berarti kalau untuk perilaku lebih ke arah positif ya jatuhnya? Ya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, kejadian itu tuh udah berapa lama atau mungkin baru-baru? Kejadian itu sekitar semester 4 atau 5 gitu. Pokoknya setelah UTS di kuliahan saya. Iya, baik. Nah, setelah kejadian, mungkin after kejadian kecelakaan itu ya, gimana sih dukungan dari keluarga atau dari teman-teman Mas itu? Kalau dukungan, alhamdulillah pas kejadian saya jatuh kan saya langsung ngubungin abang sama orang tua. Nah, abang langsung ke lokasi, langsung ngebantu saya buat naik motornya, terus ngamanin motornya. Kalau orang tua langsung ngebawa saya buat ke klinik itu, terus saya diobatin gitu. Alhamdulillah responnya baik, terus saya cepet juga orang tua saya nanganin. Jadi takutnya kenapa-napa, lukanya infeksi atau gimana. Oke. Nah, dari kejadian itu ada nggak sih sesuatu yang membuat Mas lebih tenang selain ngobrol dengan, misalnya dari rasa takut itu ya, misal kan Mas bisa mengubah rasa takut itu misalnya jadi dengan ngobrol nih. Nah, ada nggak sih hal yang membuat Mas
Kalau hal yang buat saya nggak ingat-ingat buat kejadian itu kayak trauma itu, saya suka jajan sih. Oh, jajan. Ya, saya kan suka cemilan, suka beli tukang apa, misalnya kayak sempol gitu-gitu, saya suka jajan. Makanya ketika saya keingat atau kenapa gitu, saya berusaha sebisa mungkin kayak makan atau menghibur diri saya buat keluar buat cari jajanan gitu. Tadi kan Mas udah cerita nih terkait trauma yang Mas hadapi. Saya turut prihatin atas kecelakaan yang terjadi pada Mas. Pasti rasanya takut dan cemas untuk menghadapi atau melihat kejadian seperti itu. Nah, dari semua yang sudah Mas ceritakan nih, kira-kira hal apa yang bisa membantu Mas untuk sembuh dari kejadian tersebut? Hal yang bisa membantu buat sembuh sih, saya waktu itu kebetulan setelah berapa bulan ya, kayak sebulan atau sebulan lewat deh, saya jalan-jalan gitu sama teman-teman. Dan saya tuh fokusnya ngebawa motor, saya dibonceng. Nah itu udah jalan-jalan itu kan kayak ngeliat pemandangan gitu, terus kayak ngabisin waktu sama temen, sejuk juga udaranya, itu ngebantu saya sih kayak buat ngilangin keingetan kecelakaan itu. Tapi nih, kan sekarang ibaratnya dari kecelakaan itu, waktunya tuh udah lama banget kan? Iya. Pernah nggak sih untuk sekarang ini ada kepikiran atau rasa takut itu muncul lagi? Ada, karena kan saya beraktivitas ke kampus atau kemana kan juga naik motor ya. Iya. Terus ketemu juga jalan raya lagi, terus ada orang ngebut-ngebut lagi. Saya pasti keinget itu, makanya saya kayaknya perlu cerita deh, perlu ada yang mengerti soal ini, nggak cuma orang tua gitu. Iya. Dengan Mas mau bercerita tentang rasa takut Mas dan rasa cemas yang Mas hadapi ini sangat baik. Dari Mas bercerita terkait rasa takut, rasa cemas, dan trauma yang Mas hadapi nih after kecelakaan itu kepada orang lain atau kepada saya selaku konselor, itu sudah sangat baik dan sangat mungkin bisa menemukan hasil yang positif. Menurut Mas, langkah kecil apa yang akan Mas lakukan untuk menetralisir perasaan takut dan cemas Mas itu? Kalau buat netralisir perasaan sih, saya biasanya ya menonton stand up comedy. Nah, misalnya saya lagi cemas, pas sendiri, terus kayak saya langsung kayak berusaha buat apa nih yang bisa menghibur. Saya kan suka komedi juga, gitu kan, terus saya langsung nonton stand up comedy yang membuat saya ketawa gitu, kayak membuat pikiran saya nggak kepikiran ke sana, terus hati senang gitu. Nah, kalau misalnya Mas lagi di jalan, tiba-tiba muncul pikiran itu, rasa takut atau cemas, biasanya langkah apa yang akan Mas ambil? Saya sih kalau lagi di jalan, kan yang tadi saya udah bilang, saya kadang berhenti juga tuh kalau lagi keinget. Tapi kalau emang posisinya nggak baik buat berhenti, kayak misalnya lagi hujan atau apa gitu, saya langsung kayak pelanin aja kecepatan motornya, terus sambil ya kalau ini saya istighfar sih, kayak inget-inget aja gitu, baik-baik, jangan egois, jangan ngebut, jangan sampai panas gitu aja. Oke, itu semua adalah hal positif yang bisa Mas lakukan ya. Mungkin saya sedikit memberi saran untuk ketika di jalan teringat atau bagaimana, mungkin Mas bisa betul tadi mengurangi kecepatan atau tidak sempat, mungkin kan ada beberapa part atau bagian yang tidak bisa berhenti nih. Mungkin Mas bisa sambil kayak mencoba merelaksasikan diri, mencoba tidak terlalu fokus dengan rasa takut Mas ini, seperti kayak memikirkan hal-hal lain, contohnya kesenangan, kayak misalnya oh iya kan habis ini mau main, seperti itu. Jadi Mas fokus pada tujuan Mas pulang nih,
bukan pada jalanan yang sedang Iya. sangat ramai. Tapi untuk melihat kondisi jalanan itu juga penting ya Mas, jangan sampai kayak karena terlalu fokus Iya. jadi nggak pikirin jalanannya, seperti itu. Nah, setelah bertukar cerita, setelah hal-hal yang Mas ceritakan tadi, bagaimana perasaan Mas saat ini? Perasaan saya sih lumayan, trauma saya kayak kebagi gitu sedikit. Jadi saya jadi agak, oh ternyata orang lain perlu tahu apa yang saya ceritakan nih, misalnya trauma saya. Jadi ada sedikit keringanan sih di beban saya, di pikiran saya gitu. Oke, begitu. Nah, kira-kira dari Mas ada nggak yang mau Mas ceritakan lagi atau mau bagi ke saya? Buat saat ini sih saya belum kepikiran apa yang kejadian apa yang lainnya. Tapi kalau buat pengalaman ini, saya yang trauma ini saya cukup untuk ceritanya. Nanti mungkin kalau misalnya ada momen-momen apa lagi yang berbeda selain kecelakaan gitu yang pernah saya alami, saya bakal datang lagi ke sini karena saya juga perlu teman ngobrol, teman konseling, kayak perlu saran aja penanganannya, ketenangannya gimana. Baik, Mas. Mungkin kita ketemu 2 minggu lagi untuk melihat progres Mas bagaimana, kan Mas masih kuliah kan sampai Ya, sekarang. Nah, kita lihat nih progres ke depannya, apa Mas masih ada rasa takut atau cemas, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu buat sarannya atau buat dengerin cerita sayanya. Mohon maaf kalau cerita saya ini traumanya kayak gitu, kayak kecelakaan gitu, kurang trauma berat atau gimana. Mungkin bagi orang lain itu enteng, tapi bagi saya berat aja gitu. Iya Mas, karena kan semua orang punya kapasitas diri masing-masing. Tidak perlu merasa kalau cerita Mas itu hal sepele, itu enggak. Memang semua cerita butuh didengarkan. Tidak apa-apa, mungkin kalau Mas memang masih butuh bantuan saya atau ada hal lain yang diceritakan, bisa datang ke saya. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya pamit.